Saudara Partai Persatuan Pembangunan akhirnya menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres 2024. Lalu bagaimana dampak dukungan P3 terhadap peta koalisi 2024? Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat malam, Bung Hanta. Selamat malam. Bung Hanta, hari-hari ini politik sangat dinamis sekali. Yang Ya, terbaru ini P3 mendukung Ganjar sebagai Capres atau Baca Pres 2024. Dampaknya bagi peta politik Pilpres 2024 nanti seperti apa? ya, berarti kita melihat sekarang bandul politik ada dua sama kuatnya, meskipun sekarang kecenderungannya ke kubu PDIP dan Ganjar Pranowo. Sebelumnya kita tahu ada narasi koalisi besar ya di internal partai-partai koalisi yang lebih condong ke Pak Prabowo. Di bulan puasa yang lalu ada pertemuan di kantor DPP PAN. Lalu itu direspon oleh PD Perjuangan mengusung nama Ganjar. Tadinya KIB ini kan disiapkan kalau Ganjar tidak diusung oleh PD Perjuangan, maka kemungkinan KIB akan mengusung Ganjar sebagai capres. Nah, begitu Ganjar sudah diusung oleh PD Perjuangan, maka ini pertanyaannya, KIB akan kemana? Apakah tetap solid atau dia memendar kemana-mana? Paling tidak ada dua, bahkan tiga kalau kita lebih ekstrim, ada kubunya Anies Baswedan. Pertama P3 yang sudah terkonfirmasi sesuai prediksi lebih awal bahwa P3 adalah partai yang pertama, tanda petik yang duluan kalau kita menggunakan meninggalkan KIB. Dalam asumsi ini kan meninggalkan KIB, sudah bergabung dengan PD Perjuangan, mengusung Ganjar Pranowo. Karena kita tahu memang ada kedekatan, dan kita tahu Partai Persatuan Pembangunan ini kan partai paling kecil perolehan kursinya, kekuatan kursinya di parlemen, sehingga diperlukan untuk membuat bobot politiknya naik, dia harus menempel kepada figur capres yang memiliki magnet elektoral dalam konteks Ganjar. Ditambah yang ketiga kita tahu partai-partai di koalisi Indonesia Bersatu ini adalah partai kendaraan potensial yang digunakan oleh bakal cawapres. Nah, P3 itu sejak awal menyebutkan nama Sandi dan Erick Thohir. Belakangan yang menguat adalah Sandi. Kalau PAN, Erick Thohir. Kemudian Golkar punya yang lain lagi. Nah, petanya sementara seperti itu, tetapi bagi P3 kita sudah terkonfirmasi. Pertanyaan selanjutnya, petanya PAN kemana? Kalau PAN tadi Pak Edi Suparno ya, tadi Sekjen PAN di prolog kita di Kompas TV juga mengatakan ada dua opsi itu. Kalau ternyata Erick Thohir ternyata bisa diakomodir aspirasi politik PAN menjadi wakil Ganjar, mungkin dia akan merapat ke sana. Tapi kalau kemudian Erick Thohir lebih mungkin berpasangan dengan Prabowo, saya kira PAN akan merapat ke Prabowo. Karena ada komplikasi politiknya ini sama. Partai PAN akan merasa dia lebih besar dari P3 perolehan kursinya, harusnya cawapres punya P3. Belum lagi Golkar, Golkar merasa lebih tinggi lagi perolehan kursinya, Betul. berhak lagi begitu. Oke, itu juga yang jadi pertanyaan kita semua. Lantas KIB kemudian apakah akan tetap solid ataukah justru akan berpisah begitu? Nah, yang terbaru adalah informasinya Presiden Joko Widodo akan mengundang ngopi bersama Ketua Ya, Umum Partai Politik KIB khususnya ini di Istana informasinya. Apakah ya. ini menjadi salah satu usaha untuk menyolidkan untuk satu suara nih? Ya, Adisti, ini yang menarik. Saya kira bicara KIB, salah satu variabel yang penting adalah Joko Widodo. Pak Jokowi adalah kingmaker, tokoh di belakang layar yang sangat berpengaruh. Karena itu, variabel yang sangat menentukan bagi KIB akan kemana, bisa jadi kedekatan partai, bisa jadi elektabilitas capres menjadi pertimbangan mereka. Yang kedua, bisa jadi yang ketiga adalah ketika cawapres yang mereka usung diakomodir, atau yang keempat power sharingnya seperti apa, keuntungan bagi partai apa, dan yang kelima ini paling menentukan juga arah politik Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi mengarah, ada dua variabel. Kalau ternyata Pak Jokowi daya kontrol kendalinya kepada partai KIB cukup kuat, satu sisi. Di sisi yang lain ternyata preferensi Pak Jokowi dukungannya kepada PDIP dan Ganjar totalitas satu, maka indikasinya tiga partai ini akan solid nanti bergabung ke Ganjar. Hmm. Tapi, tapi jika Pak Jokowi merasa tidak harus hanya dengan Ganjar, meletakkan dukungan kaki politiknya di dua kaki, mendukung kepada Ganjar, kita tahu di sana ada Ibu Mega juga pengaruh politik yang sangat kuat. Di sisi yang lain Pak Jokowi juga punya kedekatan dengan Pak Prabowo, maka bisa jadi dibelah menjadi dua. Ada yang bergabung ke Ganjar Pranowo, ada yang bergabung ke Prabowo Subianto. Itu juga menjadi opsi. Indikasinya seperti apa? Nanti kita lihat apakah mereka akan semuanya gabung ke Ganjar, maka itu kemungkinan Pak Jokowi penuh hanya ke Ganjar. Dan ada Oke. indikasi Prabowo dan Jokowi akan berpisah nanti di 2024 di kubu politik semacam apa. Jadi indikasi inilah yang akan kita baca ya dalam perkembangan dalam waktu dekat ini.
Oke, nanti kita akan lihat bagaimana pertemuan ngopi bersama dalam tanda kutip Betul. ketua umum partai Masih dinamis politik. lah politik kita. Oke, pasti masih dinamis, Pergerakannya. masih sangat cair jelang Pilpres 2024. Terima kasih Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Sama-sama, Hanta Gusti. Yuda telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Bung Hanta. Selamat malam. Salam.